yang kalau dia ditangkap melawan, ya, membahayakan petugas, jangan segan-segan. Jangan segan-segan, tidak tegas. Jangan segan-segan juga kita kirim ke kamar jenazah, kira-kira gitulah. Terbukti kan? Tito perusak tubuh Polri dibongkar habis. Ini bukti kuat dia dalang dari segalanya. Ini sudah ambiar, ya. Polisi itu sudah modern, direktur Pidum ada, direktur narkoba ada, direktur tindak pidana khusus ada, kemudian direktur yang membawai perkara-perkara asusila dan anak-anak itu sudah ada. Ini ditambah lagi nih. Jadi Tito ini benar-benar merusak, ya. Tito ini benar-benar merusak struktur polisi, merusak nafas polisi, dan yang paling penting dia merusak tugas polisi, ya. Berarti dia biangnya penjahat. Drama kematian Brigadir J akhirnya menemui titik terang. Sejumlah pihak yang terlibat mulai terungkap. Bahkan sosok dalang di belakangnya pun terbongkar. Apa yang terjadi dalam kematian Brigadir J bukanlah pekerjaan oknum kepolisian, melainkan sebuah kejahatan struktural yang dilakukan secara sistematis. Nah, kalau disebut oknum, itu tadi kan disebut oknum, itu mungkin 1 orang atau 2 orang. Tapi kalau sekarang bilangannya 40, saya kira 40 orang sekarang yang diperiksakan itu, ya, yang diperiksa. Maka itu bukan soal individual lagi. Nah, Pak Hasto pernah mengajarkan ke saya itu struktural. Jadi ada relasi, ada pola-pola hubungan yang perlu ditinjau, saya kira di sana. Yang perlu ditinjau. Nah, jadi ini yang saya kira yang sangat penting diperhatikan dalam hukum pidana. Ada diajarkan begini, istilahnya judicial caprice, ya, mungkin saya kira itu. Orang seketika tidak percaya pada hukum dan penegak hukum itu dari cara mereka menangani satu perkara. Jadi cara menangani satu perkara sehingga tidak percaya, kan begitu. Kedekatan antara mantan Kapolri Tito Karnavian dan Ferdy Sambo pun tak luput dari sorotan media. Di tengah penetapan Ferdy Sambo sebagai tersangka, nama Tito Karnavian pun kian santer disorot. Tito Karnavian dianggap sebagai tokoh di belakang Satgasus Merah Putih yang dipimpin Ferdy Sambo yang diduga jadi alat bagi kepolisian dalam menyembunyikan kebusukannya selama ini. Saat menjadi wakil Krisnamurti, Ferdy masih berpangkat AKBP. Adapun saat itu Krisnamurti telah berpangkat Komisaris Besar. Namun ternyata karir Ferdy melejit lebih cepat dibandingkan Krisnamurti. Kini pangkat Ferdy Sambo lebih tinggi, yaitu lebih 1 tingkat dari Krisnamurti. Bukan itu saja, jabatan Ferdy Sambo juga tergolong penting di institusi Polri, yakni Kadif Propam Polri. Sementara Krisnamurti saat ini menjabat sebagai Karomisinter di Hubinter Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal. Lonjakan pangkat Ferdy Sambo yang mengalahkan Krisnamurti membuat netizen heran. Tak sedikit mempertanyakan prestasi apa yang telah ditorehkan oleh Ferdy. Orang seperti ini ada kelainan jiwa dan sebagainya, masa bisa menjadi pimpinan tertinggi? Polisinya polisi itu nggak bisa diterima oleh akal sehat. Pasti ada sesuatu, ada something wrong. Berarti untuk memberikan jabatan, untuk menaikkan pangkat, memberikan tugas sangat subjektif, begitu? Berdasarkan ya, suka dan tidak suka kurang lebih seperti itu. Kapolri ataupun atasan. Kurang lebih begitu? seperti itu. Harus kita nyatakan kurang lebih seperti itu. Apa dasar apa? Orang dengan prestasi bagaimana bisa menjadi Kadif Propam? Saya ingat Kadif Propam yang dulu itu luar biasa. Nama Tito Karnavian dianggap sebagai sosok awal yang merusak citra kepolisian di mata masyarakat. Tito ini sejatinya yang merusak, ya, merusak struktur Polri, merusak mentalnya polisi. Dari tadinya dia sebagai reserse atau reserse kriminal yang profesional, dia bekerja menjadi mata-mata untuk kepentingan politik. Jadi ini jelas institusi atau lembaga yang saya sebut embrio dari polisi di dalam polisi, karena dia bisa menyelidiki perilaku polisi. Padahal sementara mereka punya punya institusi tersendiri yang khusus memang dipakai untuk bagaimana memeriksa polisi yang bermasalah. Menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya,
serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Kita sesama anak bangsa, jangan mau dipecah belah. Sadarlah kita bersaudara, mari satukan kekuatan.